Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu guys. Oke, teman-teman yang udah yang bisa buka kameranya silakan buka kameranya biar kita nggak ngomong sendiri dan nggak ibadah sendiri. Benar gak sih Cipen? Benar, you on cam you yang bisa. Oke. Thank you teman-teman yang udah on cam. Kita kenalan dulu kali ya. Ya aku Ferni, biasa dipanggilnya Ipen. Terus aku hari ini tuh gak sendirian yang MC, ditemenin juga sama satu Cici, boleh kenalan? Halo, aku namanya Agustin, biasa dipanggil Cigustin atau enggak Agustin. Hari ini MC bareng Ciferni, Cici cantik kita. Dan juga hari ini dilayanin oleh Cidebora, yang paling cantik kita juga. Salam kenal semuanya. Aku mau tahu dong kabar kalian hari ini gimana atau selama seminggu ini. Boleh chat di room chat ya, biar aku bisa baca gimana kabar kalian semua hari ini. Atau kasih reaction juga boleh ya. Ini ada yang udah jawab, baik, sehat. Wah. Ada yang sangat-sangat baik nih. Ada yang bilang ini baik, kayaknya banyak. Aku nggak tahu harus bilang kaknya berapa banyak tuh. Bersyukur ya pada baik-baik semua, pada sehat-sehat semua. Aku pun juga bersyukur ya untuk hari ini karena masih diberikan kesehatan, masih bisa bangun pagi. Padahal tuh kemarin-kemarin tidurnya begadang mulu, jangan dikira begadang nggak baik, tapi mau gimana ya buat nugas gitu. Tapi kayak bersyukur gitu walaupun sering begadang tapi masih sehat-sehat aja gitu, walaupun badan merasa capek banget tapi kayak masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan gitu sama Tuhan. Benar banget. Mau ajak kita semua sebagai ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan kita bisa merasa baik-baik aja, kita bisa merasa sehat aja. Mari kita bersorak untuk Tuhan, kusorakan haleluya.
Teman-teman, aku mengajak kita semua bersatu dalam doa sebelum kita melakukan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bisa merasakan hari ini, merasakan pagi hari ini. Kami bisa merasakan kesehatan, kami bisa merasakan baik-baik saja. Itu semua karena kasih-Mu saja Tuhan. Kami meminta penyertaan-Mu Tuhan dari awal kebaktian ini hingga pada akhirnya Tuhan. Dan juga Kau boleh pimpin Cidep yang akan membawakan firman, biar kiranya Kau yang memberkati dan merapi dia Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan pada hari ini kami boleh belajar satu firman-Mu lagi Tuhan, dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke firman, sebelum itu aku mau ngobrol dulu nih sama kalian. Tadi kan udah ditanya tuh gimana kabarnya, terus gimana hari ini. Nah, hari ini teman-teman tahu gak sih tema kita hari ini apa? Ayo, siapa yang mau chat, silakan chat, kasih tauin apa tema kita hari ini. Oh, benar Amelia. Tema kita hari ini adalah buat apa tujuan hidup. Nah, banyak banget remaja seperti kita yang sekarang itu benar-benar bingung kan tujuan hidup kita apa, terus kita mau tujuan hidup itu seperti apa, terus tujuan kita nanti kuliahnya mau ngapain dan segala macam. Itu nantinya akan dijawab oleh Ci Deborah. Nanti kita bakalan dengerin firman Tuhan juga. Dan sebenarnya apa sih tujuan kita yang sesungguhnya yang Tuhan mau itu yang nanti akan kita juga bahas di firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, Ci Deborah dipersilakan. Terima kasih, Ci Gustin. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu agar firman-Mu berbuah. Karena itu terlebih dahulu kami hendak membacanya. Dan kami menyadari betul betapa terbatasnya kami. Karena itu kami butuh agar Tuhan sendiri yang boleh membukakan firman-Mu yang kudus, sehingga kami bisa memahaminya seperti yang Tuhan kehendaki,
Berkatilah dan Recording in pimpinlah kami. progress. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan buka kitab kita hari ini. Bacaannya diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita hari demi hari. Nah, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini cukup serius dan mendasar dalam hidup kita. Kita mau bicara tentang tujuan hidup. Nah, sekarang please tulis di chat ya. Boleh juga DM ke saya langsung atau for everyone. Tuliskan, penting nggak sih menurut teman-teman punya tujuan hidup? Dan apa tujuan hidup teman-teman? Boleh share dulu? Silakan di chat. Penting nggak punya tujuan hidup? Dan apa tujuan hidup teman-teman? Oke, sudah mulai masuk ya. Masih tunggu yang lain. Ada dari Agustin. Oke, ada yang DM juga. Oke. Pentingnya luar biasa gitu ya. Penting banget. Oke. Nah, sekarang coba share. Apa tujuan hidup teman-teman? Kalau itu penting. Ya. Apa tujuan hidup teman-teman kalau itu penting? Penting untuk kita punya. Udah punya tujuan hidupnya? Ini masih yang jawab masih baru penting-penting doang. Tapi belum ada apa tujuan hidupnya. Oke, sudah mulai masuk. Terima kasih Dedi. Penuh kasih dan mengasihi. Jadi berkat. Oke, apa lagi? Ini rada lama ya kalau tentang tujuan hidupnya apa. Jadi jangan-jangan masih pada mencari juga. Oke, ya. Beberapa udah masuk, paling tidak sudah ada 4 dari 42 yang hadir pada hari ini. 5. Bisa berkarir dengan baik, bisa mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan jadi terang dan berkat, membahagiakan orang tua, bertahan hidup, dan menjadi domba Tuhan. Untuk bisa jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Menjadi terang dan garam. Ini yang menarik gini, kalau tadi saya tanya pertanyaan pertama apa? Penting nggak punya tujuan hidup? Terus pada jawab nih, penting. Jawabnya nggak malu-malu. Ya, buat everyone. Ya, tapi ketika ditanya, apa tujuan hidup teman-teman? Itu kebanyakan DM. Jadi yang lain nggak bisa baca. Cuma saya yang bisa baca. Tapi tetap terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Mungkin nggak mau semuanya disampaikan di everyone, supaya ada hal-hal yang menjadi bagian pribadi dari teman-teman. Paling tidak yang saya senang adalah sudah ada yang memiliki tujuan hidup dalam dirinya. Jadi bukan hanya merasa itu penting, tapi juga sudah punya gitu ya tujuan hidupnya. Nah, hari ini kita akan lihat sejalan nggak dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oke, kita mulai dengan perlu nggak sih punya tujuan hidup? Perlu. Saya juga setuju dengan teman-teman. Perlu. Kenapa? Kalau kita nggak tahu tujuan dari apa yang mau kita kerjakan dalam hidup, nah kira-kira hidup seperti apa yang akan kita jalani?
Hidup yang nggak tahu apa yang mau dikerjain. Hidup yang tanpa perencanaan, pokoknya asal hidup. Maka ada orang mengatakan, orang yang hidup tanpa tujuan, itu sama seperti layang-layang putus. Teman-teman pernah lihat dong ya, layang-layang yang putus? Dia akan bertiup kemana angin berhembus kan? Udah dia melayang-layang di situ. Atau sama juga seperti daun yang gugur dan ikan yang mati di atas air. Ya, kesamaannya di mana? Sama-sama berjalan tanpa tahu mau kemana. Yang penting cuma jalan, yang penting hidup. Teman-teman ingat akronim YOLO, You Only Live Once, bahwa kita tuh cuma hidup sekali. Dan karena itu hidup itu begitu berharga, jangan disia-siakan dengan hidup seadanya. Bilangnya udah biarin aja, biar seperti air mengalir. Teman-teman ingat, tadi di awal saya katakan, apa yang ikut air mengalir? Yang ikut air mengalir adalah daun yang gugur dan ikan yang mati. Bahwa itu keduanya sama-sama yang sudah mati, terputus dari sumber hidupnya gitu ya. Jadi kalau kita hidup, orang yang hidup itu harus memiliki tujuan supaya hidupnya yang sekali ini aja menjadi hidup yang bermakna. Dia tahu apa yang sedang dikerjakan dan dia tahu apa yang akan dia capai nanti. Nah sekarang teman-teman, siapa yang udah beli BTS meal? Ini si Gustin langsung pegang kepala. Ini mungkin karena trauma dengan antriannya ya. Siapa yang udah beli BTS meal? Yang udah angkat tangan pakai reaction? Oh, Gustin udah. Dibeliin padahal nggak minta. Aduh beruntung sekali kamu. Yang lain tuh harus ngantri berjam-jam. Apalagi tukang Gojek sampai 3 jam. Siapa lagi yang udah? Kayaknya baru Gustin doang ya. Yang ikutan hype-nya BTS meal. Oh Darren juga, Darren. Apalagi? Siapa lagi? Oh udah. Kayaknya cuma 2 doang. Siapa lagi nih? Siapa nih? Clarence. Oke, nggak dapet. Oh, kok Edi ikutan juga. Luar biasa. Saya yang dekat sama McD aja saya nggak ikutan. Saya udah pusing lihat antriannya. Ya teman-teman, ramai banget yang ngantri di McD karena BTS meal. Sampai yang di Muara Karang itu drive-thru-nya dibatasin. Kalau drive-thru kan biasa sampai ke jalan raya. Ini enggak, dia belokin ke lapangan parkirnya. Kenapa? Karena kalau enggak dia akan menutup segala macam akses. Ramai banget yang pada beli BTS meal. Apalagi kalau lihat tukang Gojek. Itu sampai memenuhi setengah lapangan parkirnya McD. Semua orang antri di sana, semua orang pengen buru-buru dapat. Nah, rame sekali gitu ya. Nah, waktu ditanya, kenapa sih ARMY ini fanatik banget sampai apapun yang dilakukan oleh anggota BTS tuh semuanya langsung diikutin. Salah seorang ARMY kemudian menjelaskan, karena ini adalah bentuk dukungan mereka sama BTS. Jadi apapun yang BTS lakukan semua diikutin. Masih inget nggak waktu si Jungkook gitu ya? Jungkook itu minum kombucha. Apa yang dilakukan sama ARMY? ARMY itu langsung gercep beli sampai kombuchanya habis gitu ya. Semuanya habis, di mana-mana nggak ada lagi. Cuma gara-gara si Jungkook minum kombucha. Padahal dia juga nggak di-endorse. Tapi semua yang dilakukan oleh BTS langsung laris manis. Semua dilakukan untuk mendukung apa yang BTS sedang kerjakan. Nah, teman-teman, ini contoh ketika punya tujuan. Tujuan itu yang akan menjadi penggerak. Dalam hal ini ARMY. Tujuannya adalah mendukung BTS apapun yang mereka kerjakan. Dan itu yang menggerakkan ARMY ini untuk melakukan berbagai macam hal. Saya dengar tuh ya, saya bukan penggemar, saya bukan ARMY, tapi saya dengar bagaimana ARMY itu bukan hanya membeli semua barang-barang yang terkait dengan BTS, tapi juga membuat pembangunan, bantu orang sana sini gitu ya. Ini hal yang menarik. Dia tahu apa yang dilakukan, dia tahu tujuannya, dan tujuan itu yang kemudian menjadi penggerak sehingga apa yang dia kerjakan jelas fokusnya apa. Nah sekarang teman-teman coba perhatikan barang-barang di sekitar teman-teman. Ya. Apakah kamu sudah mengetahui semua fungsi dari barang-barang tersebut? Kenapa saya tanyain hal ini? Sebab kalau teman-teman perhatikan di medsos beberapa waktu belakangan ini, sering banget muncul pembahasan mengenai kegunaan barang-barang di sekitar kita. Misalnya gini, ini saya bawa barang. Tara,
Ya, apa ini teman-teman? Ini bukan gitar ya, ini apa? Teflon ya. Ini buat masak. Hal kecil. Teman-teman tahu nggak kenapa ada lubangnya? Kenapa ada lubang di sini? Coba yang tahu chat. Ini bukan gitar, sekali lagi ini teflon. Buat gantung katanya ya, apalagi? Ini hal kecil nih. Teflon. Iya. Ini Magda luar biasa, dia langsung menangkap. Ini tuh bukan cuma sekedar gantungan teman-teman. Ini bukan cuma buat lubang gantung gitu ya, supaya habis dicuci bisa dikeringin. Bukan. Banyak orang berpikir begitu. Padahal sebenarnya lubang ini dibuat seperti yang Magda bilang tuh. Untuk meletakkan sendok sayur habis masak. Dalam posisi berdiri. Ya, habis masak tuh ada lubangnya, bisa taruh di situ. Nah, apa yang saya mau katakan, bahwa semua benda-benda di sekitar kita itu tidak diciptakan sembarangan. Bahkan urusan cuma lubang di teflon gitu ya. Ini diciptain tuh dengan rinci. Ya, apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi kegunaannya. Itu baru bicara barang, apalagi kita. Kita ini diciptakan sebagai masterpiece-nya Allah. Kalau dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, dia mengatakan sungguh amat baik. Dari sini kita tahu bahwa kita tidak diciptakan asal-asalan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Dan karena itu saya ajak kita untuk buka Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Saya mau minta siapa ya bacain ya. Randy boleh bacain. Randy Darmawan. Waduh, dia Darmawan sekali. Oke, Cik. Kolose berapa tadi, Cik? Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Wait. Kolose 1 ayat 15 ya? Ya, 15 sampai 16 ya. Oke. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, terima kasih Randy. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dari sini kita tahu bahwa tujuan kita apa? Untuk Dia, untuk Allah. Nah, Rasul Paulus teman-teman memahami betul akan hal ini. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus menggambarkan hidup ini seperti sebuah pertandingan. Paulus itu begitu terpesona dengan metafora dari dunia atlet. Bahwa seorang atlet itu harus berlatih dan bertanding dengan keras untuk memenangkan pertandingan. Kenapa dia pakai metafora itu? Karena orang Korintus tahu betul pentingnya sebuah pertandingan. Kenapa mereka tahu betul pentingnya sebuah pertandingan? Karena di Korintuslah diselenggarakan pertandingan Isthmian namanya. Ini pertandingan kedua terbesar setelah Olimpiade. Namanya pertandingan Isthmian, ya. Nah, bagi para pemenang pertandingan itu, mereka akan mendapatkan sebuah mahkota dari daun salam. Bayangin teman-teman pernah tahu daun salam buat masak? Jadi hadiahnya itu, semua orang akan bertanding dengan begitu semangat, mereka akan mencoba menjadi pemenang, berusaha sedemikian rupa, berlatih sebelumnya, mempersiapkan diri dengan baik. Buat apa? Buat mendapatkan mahkota dari daun pohon salam, yang hanya dalam beberapa hari kemudian akan jadi layu. Kalau untuk mendapatkan mahkota yang fana itu saja, para atlet berjuang sedemikian rupa, maka dalam hidup kita sebagai orang Kristen, Paulus katakan, berjuang untuk apa? Mendapatkan mahkota yang abadi. Inilah yang menjadi tujuan hidup Rasul Paulus. Mendapatkan mahkota yang abadi. Ketika bicara tentang yang abadi, kita tahu nih, pasti ini terkait dengan yang abadi pula, yaitu Allah. Bahwa di sini dia katakan berjuang, bertanding untuk bisa mendapatkan mahkota yang abadi, yaitu untuk kemuliaan Allah. Seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Saya minta Windy untuk bacain. Ulang, Ci, ulang. Ya, nggak apa-apa. 1 Korintus 10 ayat 31. Dapat? 1 Korintus pasal 10 ayat 31.
dapat sih, tunggu. Itu ditampilin tuh. Oh, oke. Aku menjawab ya, Ci. Iya. 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih, Windy. Di sini semakin jelas mahkota abadi yang dicari. Bagaimana bisa mendapat itu? Dengan pemahaman bahwa semuanya dilakukan demi kemuliaan Allah. Urusan makan dan minum aja, nggak makan, nggak minum aja, jelas tujuannya untuk kemuliaan Allah. Apalagi untuk hal-hal lain yang kita kerjakan. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tujuan sekaligus spirit yang harus dimiliki sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dalam hidup ini. Dan untuk mencapai tujuan itu, kemuliaan Allah itu, setiap kita dipanggil untuk menjadi dalam profesi tertentu dan melakukan, entah bekerja, melayani, belajar, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Inilah panggilan khusus kita masing-masing. Jadi panggilan itu nggak hanya bicara tentang kalau jadi pendeta. Bahwa semua pekerjaan, profesi kita adalah panggilan yang Tuhan berikan dan ditetapkan menurut jalan hidup kita masing-masing. Jadi kalau kita ingat waktu Pentakosta, para murid berbicara dengan berbagai bahasa untuk menceritakan tentang Kristus, bahasa menjadi media. Nah sekarang tuh profesi kita menjadi media kita. Dan semuanya menjadi cara kita untuk melakukan panggilan. Yaitu ketika ada spirit di dalamnya untuk kemuliaan Tuhan. Paham ya teman-teman? Ini ada kemuliaan Tuhan sebagai tujuan. Lalu ada yang namanya secondary calling. Ya, panggilan yang keduanya. Ini yang pertama ya, untuk memuliakan Tuhan. Nah ini caranya adalah di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, itu dengan dilandasi spirit yang tadi. Kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Maka sekarang perenungan kita akan berjalan menuju, lalu gimana caranya tahu secondary calling kita, profesi pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Ada bad news, ada good news teman-teman. Bad newsnya gini, bahwa saya bukan cenayang yang bisa meramalkan apa jurusan atau pekerjaan yang teman-teman ambil. Tetapi, good news-nya, ada tips yang bisa kita lakukan untuk mencari. Tuhan tuh tahu nih kita nih, untuk memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Apa panggilan hidup kita masing-masing? Dari metafora atlet yang Rasul Paulus sampaikan hari ini. Yang pertama teman-teman, mana yang lebih susah? Ngajarin ikan berenang atau ngajarin burung berenang? Ya elah Ci, itu mah udah tahu jawabannya gitu ya. Mana yang lebih susah? Ya jelas, lebih susah kalau ngajarin burung berenang. Kalau ikan, itu lebih gampang. Kenapa? Karena emang itu kelebihannya, itu kemampuannya. Itu akan lebih mudah dikembangkan ketimbang mengembangkan apa yang belum dimiliki. Burung belajar berenang. Sama dengan ketika para pelatih, dia pilih atletnya untuk ikut dalam pertandingan. Mereka sudah perhatiin lebih dulu siapa yang punya kelebihan dan bisa ikut bertanding. Kenapa? Karena lebih mudah untuk mengembangkan orang yang sudah memiliki potensi itu ketimbang dari yang nol banget untuk jadi seorang atlet. Demikian juga dengan teman-teman. Tahu nih, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tujuan utama dalam hidup. Gimana memuliakan Tuhan? Setiap kita dipanggil, punya panggilan masing-masing. Panggilannya apa? Maka perhatikan dan periksalah diri teman-teman terlebih dahulu. Apa sih misalnya ya, hal yang teman-teman tuh bisa kerjakan dengan baik, dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Yang teman-teman suka. Kita mulai bisa menelusuri panggilan kita dari situ. Atau teman-teman bisa nih tanya-tanya sama komunitas di mana kita ada, sama teman-teman yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu ada hal yang teman-teman kita lihat tanpa kita sadari apa yang menjadi kelebihan atau kemampuan kita, hal yang kita senang untuk menggelutinya. Atau kalau misalnya teman-teman masih belum tahu juga, coba dengerin sharing dari kakak kelas gitu ya, yang ada di berbagai jurusan. Ini baik nih kalau misalnya komisi remaja bisa mengadakan ngobrol dengan cici koko yang udah kuliah, baik mereka yang punya pengalaman di dalam dan di luar negeri. Ini akan memperkaya kita untuk melihat kira-kira panggilan kita apa dalam hidup. Jadi paling nggak punya bayangan gitu.
Jadi yang pertama, tahu nih tujuannya. Untuk kemuliaan Tuhan. Gimana kita melakukan dalam hidup? Kenali, ya, mulai telusuri apa yang kita suka, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekuatan kita. Untuk mulai mengenal panggilan Tuhan dalam hidup. Yang kedua, teman-teman tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang atlet, ya, untuk bertanding kurang dari 30 menit? Ada yang pernah jadi atlet nggak di sini? Atlet antar sekolah juga boleh, antar kelurahan juga boleh, antar RT juga boleh. Ada? Yang pernah punya pengalaman jadi atlet? Kalau ada, angkat tangan. Sharing dong sama kita. Ada? Kayaknya nggak ada. Semua harus pada diem. Teman-teman percaya atau enggak? Gini-gini saya pernah jadi atlet. Oh, ada nih yang pernah tadi. Oh, Magda. Magda jadi atlet apa, Magda? Futsal, Ci. Apa? Tes. Futsal. Widih. Jadi atlet mewakili apa? Antar sekolah sih biasa. Oh, sekolah apa? Waktu zaman SMA, SMP, kuliah? SMA. Waduh, antar apa? Antar sekolah ya berarti ya? Antar sekolah, iya. Oke, thank you. Magda, berapa lama latihannya waktu mau tanding? Emang rutin sih, Ci, biasanya. Tapi biasanya kayak seminggu sekali. Tapi kalau seandainya ada mau tanding, ada tambahan sih. Bisa 2 kali, 2-3 kali. Tapi biasa 2. 2 kali ya seminggu. Saya pernah juga jadi atlet basket. Gini. Saya nggak tahu teman-teman, mungkin meragukan. Saya pernah jadi atlet renang. Saya pernah jadi atlet basket antar sekolah. Terus saya pernah jadi atlet taekwondo. Ya percayalah, saya nggak bohong lah ya. Jadi gini saya pernah jadi atlet. Saya pemegang sabuk hitam di taekwondo, atlet tingkat provinsi. Dulu zaman saya SMP, ya. Saya ikut Porda, teman-teman. Ikut Porda untuk pertandingan 2 kali 3 menit. Ya, 2 kali 3 menit itu pertandingan taekwondo. Berapa lama waktu yang saya butuhkan? Bukan 3 minggu, bukan seminggu 3 kali, 3 bulan. Setiap hari dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, latihan tuh. Nendangin samsak, lari keliling lapangan ya. Kalau teman-teman pernah ikut taekwondo ya kurang lebih kayak begitulah. Terus bagaimana strategi-strateginya, kalau kamu ditendang dengan tendangan apa, kamu harus bagaimana gitu ya. Setiap hari Minggu juga. Jam 3 sampai jam 8 malam. Enak nggak? Nggak enak. Berat nggak? Berat banget, melelahkan. Bayangin kalau hari Minggu tuh kami dari jam 12. Jam 12 siang kamu lari keliling alun-alun. Pakai jaket. Aduh ya. Itu luar biasa berat. Tetapi ini yang dibutuhkan oleh seorang atlet untuk menghadapi pertandingan. Saya tahu banget bedanya antara persiapan 3 bulan dengan yang bertanding tanpa persiapan. Karena saya pernah ikut seleksi Indonesia Open tanpa persiapan. Dikasih tahu hari Kamis, hari Sabtu berangkat. Akhirnya apa? Pulang dengan biru-biru ya. Karena nggak ada persiapan. Latihan itu diperlukan sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan dengan situasi tertentu. Badan saya itu terlatih dengan gerakan-gerakannya sehingga punya refleks yang baik. Demikian juga dikatakan untuk memenangkan mahkota abadi. Rasul Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil, maka dia pun harus berjuang sedemikian rupa dengan disiplin. Dia melatih dirinya untuk bisa menggapai tujuan tersebut, memenangkan pertandingan tersebut. Dia harus menguasai dirinya. Artinya dia harus menahan dirinya dari segala sesuatu yang dia tahu dia bisa, tapi dia nahan dirinya supaya tidak mengganggu ketika dia mengikuti pertandingan tersebut. Bagaimana dia bisa menguasai dirinya sedemikian rupa, menahan dirinya sedemikian rupa. Dan karena itu dia harus terus-menerus melatih dirinya, menahan dirinya. Inilah harga yang harus dibayar. Demikian juga cara kita untuk mengetahui panggilan hidup kita. 1, setelah tahu, ya, apa kira-kira yang menjadi panggilan Tuhan? Kita punya gambaran dari tadi tuh, apa sih kekuatan kita? Lalu menyelamlah, artinya apa? Latihlah diri kita, kembangkan diri kita dalam hal tersebut. Coba cari tahu lebih lanjut hal-hal apa yang harus disiapin. Ini harga yang harus dibayar oleh kita untuk menjadi profesional dalam panggilan kita masing-masing. Usahakan mempersiapkannya sebaik mungkin dan lakukanlah dalam kesungguhan di dalam pertandingan itu.
Ada nggak hambatan? Ada nggak kesulitan? Ada. Pasti ada. Tapi itu semua diperlukan untuk apa? Ngebentuk kita. Mempertajam panggilan kita. Jangan berhenti. Terus kerjain. Nyemplung di situ. Nanti ternyata kalau itu bukan panggilan kita gimana, Kak? Nggak apa-apa. Paling tidak kan kita semakin mempertajam. Apa kemudian yang menjadi rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita? Sebagai bagian untuk memuliakan nama Dia. Dicoba dulu. Kalau kata si Jerome, nggak akan tahu kalau nggak nyoba, katanya gitu ya. Satu, kenali apa kekuatannya. Yang kedua, latih, kembangkan, asah terus. Supaya semakin tajam, tahu jadinya apa yang menjadi panggilan kita. Yang ketiga, teman-teman. Terakhir, tapi ini yang terpenting. Milikilah relasi yang erat dengan Tuhan. Kalau tujuannya udah tahu, yaitu untuk memuliakan Tuhan, maka lakukanlah, awalilah dengan membangun relasi yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Supaya tujuannya bisa tercapai. Telinga yang senantiasa terbuka, hati yang mau untuk taat, untuk tunduk dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Terbuka. Kalau mungkin kita merasa ini panggilan kita, tapi ternyata Tuhan punya panggilan kita yang lain. Dia memanggil kita untuk hal yang lain. Belajarlah untuk kemudian berserah dan minta Tuhan untuk menuntun kita lewatin itu satu persatu, dimanapun dan apapun. Kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi yang pertama, kenali apa yang menjadi kekuatan kita. Apa yang sudah kita suka untuk lakukan. Yang kedua, diasah dan diperdalam. Benar nggak itu? Ya, kalau bukan, paling tidak teman-teman sudah tahu bahwa itu bukan. Karena teman-teman nyemplung dan teman-teman udah coba. Ketiga, yang paling penting. Karena kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus punya relasi juga yang dekat dengan Dia. Sehingga semuanya sejalan tuh. Memuliakan Tuhan menjadi spirit, menjadi tujuan. Relasi dengan Tuhan dibangun sedemikian rupa. Kemudian tadi, apa yang menjadi panggilan kita dalam hidup itu yang kita pakai untuk kemudian memuliakan Tuhan. Jadi tujuan sekaligus prinsip untuk kemuliaan Tuhan menjadi spirit kita. Lalu secondary calling kita, ini yang harus ditemukan. Gimana caranya? Cari tahu. Kerjakan, terjun dan coba dengan terus membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Serta bersedia Tuhan tuntun kemanapun Dia memanggil kita. Nah, kiranya teman-teman ini ya yang boleh kita refleksikan, kita pikirkan. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menemukan apa yang menjadi panggilan hidup kita. Tujuannya udah tahu untuk memuliakan Tuhan. Tapi apa yang menjadi tadi secondary calling kita? Yang kita lakukan, yang kita dipanggil secara khusus untuk tugas-tugas tertentu itu. Nah, hari ini kita akan masuk ke breakout room. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan. Saya serahkan kembali kepada Liturgos untuk membagi breakout room kita. Oke, teman-teman bisa yang bertugas silakan. Tes, tes. Hai Jesslyn. Jesslyn bisa dengar suara aku? Yes. Jesslyn. Kamu koneksi kali ya. Yes, nanti kalau seandainya udah masuk ke breakout room aja ya.
Recording in progress. Recording in progress.
Ternyata yang lain belum selesai. Ini udah mulai kur-kur tuh. Oke. Biasa breaker saya selalu paling cepat kayak gini wah. Tadi kirain sesuai remaining time ya, soalnya udah habis. Itu di tempat saya atau semua gitu sih? Iya, kirain udah habis waktunya. Nyatanya kayaknya belum pada selesai. Kita lanjut di sini. Panjang ya. Masih belum kelar. Ya Bu Deborah, lanjutkan silakan. Ya, teman-teman tadi meskipun di kelompok kami belum sempat kelar diskusinya, tapi ada beberapa hal yang menarik gitu ya yang didiskusikan. Jadi ada nggak kerjaan profesi yang nggak sesuai dengan tujuan hidup? Ada nggak? Ada. Kita tahu kok yang berhubungan misalnya dengan human trafficking gitu kan, udah jelas. Tapi pekerjaan yang terlihat baik bisa nggak sesuai dengan tujuan tadi untuk kemuliaan Tuhan? Bisa juga. Teman-teman ingat kasusnya panti asuhan Samuel namanya, ya, yang ada di Serpong.
Bagus nggak? Bagus ngelola panti asuhan. Tapi mereka menggunakan itu untuk apa? Demi kepentingannya sendiri. Jadi apa yang saya garis bawahi? Fokus. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa pekerjaan kita apapun itu bisa untuk memuliakan Dia, atau justru kita bisa membuat Dia jadi berduka atas apa yang kita kerjakan. Jadi profesi apa yang nggak sesuai? Ada nggak? Ada. Kita tahu itu apa aja yang nggak sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Nggak bisa memuliakan Tuhan. Tapi apa yang kita kerjakan saat ini bisa nggak memuliakan Tuhan? Bisa. Tapi juga bisa membuat dia jadi berduka. Ya, itu yang perlu diingat. Nah, tahu akan tujuan hidup itu gampang. Hari ini saya cuma katakan, itu kan tujuan hidupnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana menghidupi itu yang susah. Dalam sharing tadi beberapa teman bilang, iya memang tahu sih, ini tuh cuma diingetin hari ini, di-remind untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana benar-benar menghidupi tujuan kita memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup, itu yang susah. Nah, ini yang harus kita benar-benar refleksikan, benar-benar renungkan, benar-benar komit di dalamnya. Nggak pakai nawar-nawar lagi. Sehingga apa yang kita lakuin, tujuan hidup kita lebih besar, bukan sekedar demi profesi tertentu. Bukan sekedar untuk dapat duit, bukan sekedar untuk misalnya menjaga lingkungan, tapi lebih dalam daripada itu, tahu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang membedakan ketika kita mengasihi orang lain misalnya, berbagi dengan orang lain. Kita berbagi bukan untuk dapat pahala, bukan untuk dapat nama baik. Fokusnya bukan kita. Supaya kita dipandang baik, supaya kita dapat pahala lalu selamat, nggak gitu. Tapi fokusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, semoga teman-teman, apa yang kita sudah dengar hari ini dari firman Tuhan, kita baca hari ini, ingetin kita. Ingat, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah yang disebut sebagai mahkota abadi, ya, yang akan kita peroleh. Tapi kalau kita tujuannya hanya untuk hal-hal yang duniawi, maka itu cuma berhenti sampai sekarang. Di dunia aja. Tapi kalau fokusnya lebih besar daripada itu, apa yang kita lakukan di dunia ini, arahnya ke sana. Untuk kemuliaan Tuhan. Kira Tuhan mampuin kita, bukan hanya untuk ngerti, tahu tujuan hidupnya, tapi sungguh-sungguh menghidupi dan mengejar itu semua. Kalau kata Rasul Paulus, kita tahu ya perubahan hidup dia yang luar biasa, 180 derajat, apa yang dulu ku anggap penting sekarang jadi sampah. Tapi dia tahu apa yang harus dia kejar. Ya, mengejar apa yang Tuhan kehendaki untuk dia kerjakan. Itu yang jauh lebih mulia. Memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, kita menolong kita semua. Amin. Silakan untuk pengakuan iman rasuli. Dan sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita sebentar lagi mau doa syafaat. Aku mau ngajak teman-teman buat doa syafaat ya. Doa syafaat ini intinya kita mau doa buat orang lain. Intinya itu doa syafaat. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas hari ini firman yang boleh kami dengar tentang tujuan hidup. Kiranya Bapak kami
Recording in progress. Yang kedua, aku mengajak teman-teman untuk berdoa untuk vaksin yang sedang berjalan, untuk penyebaran vaksin. Kiranya orang-orang yang boleh menerima vaksin itu juga boleh menerimanya dengan baik, dalam protokol yang baik juga, supaya kiranya penyebaran vaksin ini juga boleh berlangsung dengan baik dan aman. Mari kita mengangkat pokok doa ini. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk teman-teman yang tadi sharing di breakout room. Kiranya kita juga boleh saling berdoa untuk mereka mengenai tujuan hidup mereka yang telah mereka sharingin juga. Kita juga mau berdoa supaya kiranya lewat firman tadi kita boleh punya tujuan hidup yang terus berfokus pada kemuliaan Tuhan. Mari kita mengangkat waktu ini. Tadi sharing. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kami bersyukur ya Tuhan boleh berikan umur sekali lagi ya Bapak untuk teman-teman kami. Dan kami juga berdoa mungkin bagi teman-teman kami yang tidak bisa hadir ikut ibadah, yang mungkin sakit atau sedang dalam pergumulan apa ya Bapak, Tuhan yang boleh sertai ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami hanya berdoa kepadamu. Amin. Oke teman-teman, karena tadi kita udah dengar firman Tuhan dan juga kita udah melakukan breakout room. Bagi teman-teman yang belum merasa breakout roomnya masih kurang waktunya, bisa di PC atau di message tadi aku atau Cici yang mimpin bilang, aku masih mau breakout room, atau Cici aku masih mau breakout room, bisa tolong di message atau di PC, oke? Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai melakukan persembahan. Nah, persembahan kita, teman-teman bisa melakukan persembahan secara online. Teman-teman bisa melakukan, bisa tinggal scan barcode yang ada di layar, teman-teman sekalian. Atau bisa kirim ke rekening GKI Perniagaan. Oke, nah ayat persembahan kita hari ini adalah 1 Tawarik 29 ayat 17. Saya akan bacakan 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah aku lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Baik teman-teman, kita angkat satu pujian KJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Semua
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membimbing kami dari ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pertengahan ini. Tuhan, sebentar, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Tolong berkati persembahan yang kami berikan, walaupun tidak seberapa ini, berkati terus orang-orang yang akan memakai dan untuk memperluas rumah-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa untuk ibadah yang akan sebentar lagi akan selesai. Engkau tetap turut serta di dalam ibadah kami hari ini. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, tadi kita udah dengar firman dari Cidep. Boleh kasih reaction dulu ya. Saya thank you ke Cidep yang udah memberikan firman. Terima kasih teman-teman yang udah reaction. Tadi kita udah dengar firman ya, udah sharing di breakout room juga apa sih yang kita dapat hari ini, apa yang jadi tujuan hidup kita. Jadi sekarang aku mau kasih kalian waktu 2 menit untuk kalian boleh tulis komitmen kalian sesuai dengan firman tadi, terutama yang untuk mencari tahu secondary calling kita ya, yang ada 3 cara itu. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung jurusan apa, mau SMA mana, kuliah di mana, atau yang kuliah masih bingung magang di mana atau kerja di mana, itu kalian mungkin bisa tulis komitmen kalian yang di tahap pertama. Apa sih yang mau kalian kenali dalam diri kalian, apa sih kelebihan kalian gitu. Mungkin itu bisa menjadi komitmen kalian gitu pada hari ini. Kalian boleh catat di note HP kalian atau kalian boleh catat di buku tulis kalian. Terus bagi teman-teman yang mungkin udah tahu nih kelebihan kalian apa, kekuatan kalian apa, kalian bisa catat cara kalian untuk mengembangin itu gimana, cara kalian asah kelebihan itu gimana itu. Untuk teman-teman yang udah tahu nih mau SMA di mana, jurusan apa, kuliah di mana, kalian bisa tulis cara kalian untuk bangun relasi dengan Tuhan yang lebih erat gimana. Misalnya kalau misalnya kalian udah rutin saat teduh nih, udah dalam jadwal harian kalian udah ada saat teduh, mungkin kalian bisa masukin satu jadwal lagi yang berhubungan dengan relasi dengan Tuhan, contohnya baca buku rohani atau Bible reading seperti itu. Aku kasih waktu kalian 2 menit untuk tulis komitmen kalian atau penerapan yang mau kalian lakukan setelah dengar firman tadi. Sembari kalian catat komitmen atau penerapan kalian, aku juga mau sharing mungkin kalau dalam kalian ini yang jadi tujuan utama sekarang kelarin skripsi. Mudah-mudahan bisa di semester 7 bisa 3,5 tahun, dan nantinya juga dari selesai S1 pengen lanjutin untuk jadi profesi supaya ada gelar nurse nanti dan bisa ikut UKOM dan bisa kerja jadi seperti itu juga di perawat itu. Untuk penerapanku sendiri yang lagi dibangun pelan-pelan saat ini dan masih berproses juga, itu aku masih belajar untuk luangin waktu untuk baca buku. Cukup berat buat aku yang luangin baca buku karena biasanya waktunya pakai buat hal-hal perkuliahan yang untuk disibukkan dengan itu. Jadi pengen
pengen banget tapi sampai sekarang masih bolong-bolong gitu. Teman-teman udah 2 menit juga waktunya. Kiranya setiap komitmen yang kalian catat, pendapat yang kalian catat itu, aku mau ingetin sekali lagi seperti yang Cidibora juga udah sharing di firman tadi, ingatkan lagi bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, apapun nanti yang panggilan Tuhan nanti kerjakanlah berdasarkan melandaskan dengan untuk kemuliaan Tuhan gitu, bukan untuk diri kita tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia gitu. Ya teman-teman, sembari kalian merenungkan penerapan kalian, aku mengajak kalian mengangkat satu pujian tujuan hidup. Sejak ku mengenalmu, kau ubahkan segalanya. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tanganmu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku. Kulihat awan kemuliaan-Mu di saat menyembah-Mu. Melewati hari yang sulit, tak gentar Yesus besertaku. Kau pegang teguhkan hatiku, bahkan kau menolongku. Kau tujuan hidupku, kau tempatku berlindung. Kulihat tangan-Mu bekerja di setiap langkah hidupku. Kau tujuan hidupku, kau tempat harapanku. Kulihat awan kemuliaan-Mu di saat menyembah-Mu.
Kepada Cibet dipersilakan untuk doa berkat. Terima kasih Ipen. Kalau bicara tentang secondary calling, saya menemukannya kelas 2 SMP. Ketika saya ikut pelayanan di remaja dan mulai belajar jadi guru sekolah minggu. Waktu itu saya katakan, saya menjadi full timer aja. Saya menjadi pendeta. Bahwa bukan hanya pendeta begitu ya, jadi panggilan, tapi semua bisa menjadi panggilan. Tapi buat saya waktu saya melihat bahwa saya menjadi pendeta, lalu apa yang saya lakukan? Saya mencoba mencari informasi sebanyak mungkin. Saya juga menguji dengan cara lihat juga nilai-nilai di sekolah, mana yang saya lihat, saya suka kimia. Jadi hampir saya masuk jurusan kimia. Atau mungkin juga psikologi, karena saya suka dengan memperhatikan orang lain. Jadi antara itu, 3 itu, saya mencoba mengujinya. Psikologi karena waktu itu pas lagi banyak banget orang yang lagi mengalami depresi. Karena efek apa waktu itu ya, saya lupa deh. Pokoknya banyak banget orang-orang yang lagi punya banyak pergumulan gitu ya. Makanya saya pikir 3 hal itu. Jadi pendeta, atau psikologi, atau satu lagi masuk jurusan kimia karena saya suka kimia. Dalam perjalanan itu yang terus diuji. Setelah masuk sekolah teologi, saya pikir gini, kalau saya bisa masuk sekolah teologi, salah satu tanda nih, mungkin itu yang Tuhan mau saya lakukan. Saya masuk sana, saya ikut ujian, lulus semua, masuk. Ujian belum selesai. Bagaimana cara saya menelusuri panggilan itu? Masuk dalam tahap praktek, masih terus bergumul. Benar nggak Tuhan panggil saya di sini? Masuk ke jemaat, masih bergumul. Benar nggak Tuhan panggil saya di sini? Ketika diminta jadi pendeta, masih bergumul juga. Benar nggak ini yang menjadi panggilan saya? Bahwa proses itu akan terus berlangsung, tapi jangan ragu untuk terus menguji dan minta Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kita dalam mencari panggilan Tuhan tadi untuk memuliakan nama Dia. Nah, karena itu teman-teman, kembalilah dalam kehidupan teman-teman. Hari ini kita dibekali, sekarang bagian untuk kembali dalam hidup kita sehari-hari. Ingat tujuannya, memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek. Lakukan, cari secondary calling kita masing-masing, bertekun di sana, terus mencoba memiliki telinga yang peka supaya benar-benar mengetahui panggilan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai kita dalam pergumulan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, satu sudah selesai. Sudah kembali lagi, teman-teman, gitu ya. Saya terus sebentar. Oh, no. Saya tidak bisa share screen, guys. Ya, udahlah, nggak jadi. Oke, welcome guys, it's CG Times, boys, ya. Nah, tapi sebelum kita benar-benar ikutin gitu ya, karena kan hari ini ada janjinya gitu kan, kita bakal ini, oh iya benar, makasih Kak Deborah gitu ya, saya lupa. Ya, karena kita hari mau main, tapi sebelum main itu kita ada pengumuman dulu nih. Yuk Darren, boleh Darren. Oke, pengumumannya sebenarnya sama kayak minggu lalu, saya coba share screen sebentar. Oke, jadi buat yang belum datang kebaktian minggu lalu, jadi KR Pernias khususnya dari bidang olahraga mau mengajak kita semua buat ikut P6, yaitu Pernias Cycling Society. Kita kemana? Kita kali ini bakal main di Peak Island, bukan ke Peak 2, bukan ke Pasir Putihnya, karena kalau sore itu sepeda nggak boleh masuk ke daerah Pasir Putih. Jadi kita benar-benar mau sepedaan di daerah Peak Island itu.
Meeting point-nya ada di Camp Speak, itu gampang banget cari di Google Map. Terus kapan kita dimundurin buat teman-teman yang udah daftar, minta maaf banget. Acaranya kita pindah ke tanggal 26. Kenapa tanggal 26? Karena tanggal 25 sampai 27 itu ada acara camp remaja yang online itu. Jadi kita mau ngajak juga buat teman-teman yang ikut camp remaja. Kalau misalnya mereka udah ikut camp, selesai camp kan mungkin mereka mau ketemu fisik sama teman-teman mereka. Kita bisa wadahin melalui kegiatan sepedaan ini. Jadi dipindah ke tanggal 26, buat teman-teman yang udah daftar, tapi tanggal 26 nggak bisa, mungkin bisa PC saya setelah yang ini, dan abis ini juga hari ini bakal dibikinin grup buat yang udah daftar, jadi nanti bisa tinggal bilang aja di grup itu kalau misalnya nggak bisa. Daftarnya di mana? gg.gg/p6piscisjycs, ntar tinggal daftar aja di situ, tinggal ikutin isi linknya. Terus kalau yang rumahnya terlalu jauh, kita bisa nebeng-nebengan dari GK Perdagangan, kumpulnya jam 3.15. Terus berapa harga sewa sepeda di situ? 50.000 buat 2 jam. Tapi buat teman-teman yang mau bawa sepeda sendiri, misalnya punya sepeda lipat, boleh banget bawa. Jadi nggak usah nyewa. Kalau nyewa itu 50.000 2 jam. Terus kita ada subsidi. Subsidinya itu sistemnya adalah cashback from 10.000. Jadi kalian bayar dulu 50.000, nanti selesai acara ada cashback dari panitia. Mulai dari 10.000 sampai 25.000. Jadi nanti kalian bakal diundi gitu. Kalau kalian hoki, kalian bisa dapat cashback 25.000. Kalau nggak hoki ya dapetnya 10.000 aja. Terus ini dokumentasi dari P6 yang sebelumnya. Waktu itu ini kita ke GBK. Terus yang ini yang sebelah kiri itu kita waktu itu ke PIK juga pagi-pagi, tapi karena waktu itu pagi-pagi yang ikut nggak banyak yang bilang susah bangun dan lain-lain, jadi kita pindahin ke sore. Terus yang kanan itu sepeda rutin yang kita tiap minggu nggak tiap minggu sih, tapi sering ngelakuin. Ini yang buat khusus punya sepeda yang benar-benar mau olahraga. Ini yang di atas kita ke Senopati, yang di bawah Pacific Place. Terus kemarin juga sempat naik sepeda sama Devina sama Koderi, kita jalan-jalan ke sampai dari gereja sampai ke Bundaran HI. Jadi kalau mau ikut yang sepedaan boleh ikut, yang suka sepedaan boleh ikut yang kegiatan mingguan, ataupun yang biasa nggak gitu sering olahraga boleh ikut acara besar ini, karena yang ini sistemnya nggak gitu olahraga banget. Terus kalau ada pertanyaan boleh nanya ke saya. Kalau minggu lalu saya bilang nggak boleh curhat, kalau minggu ini bilang boleh, asal daftar dulu. Oke, biar rame. Oke teman-teman, see you tanggal 26. Ya langsung ya teman-teman daftar ke gg.gg/p6. Kalau bisa kamu nanya atau curhat boleh, kata dia dari sekarang, karena dia gabut ternyata salahnya. Oke, sebentar, saya lagi berdoa ini ya. Saya berdoa sama Tuhan semoga bisa share screen. Sayang nih, saya dari kok bisa nih. Oh nggak bisa. Oke. Sorry guys ya. Ini layak. Kok aduh, sudahlah. Aduh, nge-lag deh. Sudah, saya tidak berani share screen padahal sudah ada muka saya gitu kan. Saya sudah pasang gitu loh. Jadi jok saya tidak akan masuk. Jadi ya udahlah kita ini. Teman-teman, it's CG Times boys ya kan. Nah, kita mau welcome dulu, ada nggak sih anak-anak baru? Kita lihat-lihat dulu, ada nggak sih nama-nama yang baru? Kayaknya nggak ada ya katanya ya. Oke, katanya nggak ada. Malah ada hatu apa sampai 3 orang tadi tuh. Ada Angela, Andre, Casey gitu. Luar biasa banget gitu ya. Nah, sabar, saya lupa mau ngapain. Iya teman-teman, kita hari ini bakal main game sesuai janji saya, tapi saya mau minta teman-teman dulu nih. Saya lupa inget nih sebagai kemarin malam. Saya minta teman-teman sekarang siapin kertas sama alat tulis, karena games kita akan menggunakan alat tulis dan kertas. Dan juga nggak cuma kertas, tapi kalian juga harus nyalain kamera teman-teman. Karena saya sebagai host mesti lihat muka kalian banyak, supaya saya bisa ngejelasin gamenya, dan juga biar kalian bisa ini apa, biasanya orang nggak sama gitu loh. Iya. Oke ya, teman-teman boleh teman-teman siapin dulu kertasnya, terus nyalain kamera kalian semuanya. Ini bukan cuma buat foto, jadi kalian ya nggak apa-apa, jadi kalian diem aja, tenang, saya nggak bakal komenin ini, cuman ya semoga kalian nggak sakit hati nanti kalau saya salah mendeskripsikan gitu ya muka kalian. Nah, teman-teman, kita hari ini akan bermain games yang namanya Find Who Am I. Ini harus ada di share screen, tapi saya nggak bisa share screen teman-teman. Saya malah udah buat PPT-nya 5 menit sebelum kebaktian. Maksudnya ya sedih gitu loh. Jadi oke, nama game adalah Find Who Am I gitu. Jadi kalian di sini akan hadir, kalian akan sebagai detektif gitu kan ceritanya. Oh ya ampun guys, suaraku itu hilang dong sekarang. Untung banget, wih, mantap Kadep. Kadep jangan matiin kamera Kadep ya, karena Kadep bisa jadi saya deskripsikan ya nanti ya. Jadi kalian jangan berpikir, Kadep gak bakal ini. Oh enggak, siapa tahu, tergantung saya. Sesuka hati saya ini, saya mau deskripsi siapa.
gitu. Jawaban pertama guys itu jawaban pertama. Iya, dan bahkan orangnya pun biasanya saya nggak bakal kasih tahu. Biasanya kalau kita normal itu bisa kita PC dulu, kita menggambar kalian. Kita enggak, kali ini enggak. Jadi orang akan menggambar diri dia sendiri juga gitu. Ayo teman-teman boleh nyalain kamera juga. Mungkin buat Devina, Daniel, ada Felix, ada ini ada Ratana Valentine, ada Juliana nyalain kamera juga boleh. Kesia, nah sabar saya juga mesti siapin dulu nih. Kira-kira saya mesti lihat muka kalian juga soalnya. Oke, ada Bagus sama Indah, itu Indah dulu ya. Oke, ada Joan. Nah, oke teman-teman, saya akan kasih tahu kurang lebih gimana rules gamesnya, mumpung sambil nunggu yang lain on kamera. Nah, rules gamesnya gampang. Ayo teman-teman semua yang kamera karena ini biar makin asik nih ya. Nah jadi gamesnya gampang banget karena saya jadi hostnya. Saya akan saya akan memikirkan satu nama yang nanti saya nggak bakal saya sebarkan pastinya, ya kan. Lalu saya akan mendeskripsikan sebisa saya, ya kan. Kalau kalian ada mau tanya aja. Misalkan kalian nanya, orangnya ini pakai kacamata atau enggak, misalkan gitu, ya kan. Contoh saya lupa mendeskripsikan gitu ya. Terus kalian boleh nanya gitu. Nanti saya coba bakal jawab juga. Cuma saya akan deskripsikan dengan cara saya dulu gitu. Nah, terus cara dapetin poinnya gimana? Gampang. Kalian kalau udah gambar, ya, kalian boleh sebut namanya. Nanti saya bakal lihat. Kalau misalkan orang yang benar, nanti saya mau lihat gambarnya gitu. Saya mau gambar mukanya gimana. Kalian seberapa bagus art kalian gitu. Ini terlihat gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita games pertama nih. Oke, kita akan sebut orang pertama dulu. Kok mau tanya dulu? Oh iya, mau tanya apa? Boleh. Cara jawabnya gimana? Langsung aja di chat. Aja di chat, sebut nama. Sebut nama orangnya ya. Orangnya nggak akan di luar dari lingkungan ini ya sekarang. Yang 29 orang ini ya. Jadi nggak bakal di luar sini. Oke, jadi kalian nggak mungkin tiba-tiba saya deskripsinya Pak Chandra, nggak mungkin itu, nggak mungkin Pak Chandra tiba-tiba. Oke, jadi kalian tenang aja. Jadi pasti kita doang di sini. Oke, nah ya kita mulai saja ya. Saya juga harus lihat dulu nih. Mana yang mukanya menarik ya buat digambarin. Oke, kita mulai gampang-gampang dulu aja teman-teman ya. Yang mungkin orangnya pasti paling familiar lah. Oke, udah di ini ya. Otak gua tadi barusan mau pikir Cina tuh. Cina curang makan. Oke, kita mulai dari yang paling ada biasa setiap minggu ya. Saya kasih dulu. Oke, mukanya itu sedikit oval ya teman-teman ya. Oval tuh bentuknya gimana sih? Ya, agak oval ya. Oval sama lonjong sama gak sih guys? Ya, oval lah ya, kita anggapnya oval. Mukanya dia berbentuk oval. Oke, ini saya kasih tau dulu nih. Ya. Nah ya, habis itu kita nggak body shaming, tenang. Ini saya klarifikasi dulu, saya minta maaf kalau misalnya kalian merasa tersinggung gitu ya. Ini sesuai mata saya tidak body shaming ke kalian, oke. Oke, makanya agak sedikit oval, rambutnya sedikit spiky dia. Spiky apa ya, Mal? Spiky itu apa ya? Saya gimana ngomongin spiky itu tuh rambutnya naik gitu loh. Cowok pasti ngerti lah. Coba kalau cewek gimana sih? Rambut itu dia tidak lemas, tapi dia agak naik ke atas gitu. Jadi rambutnya akan duri gitu. Ya, semacam duri gitu kan spiky. udah ketebak. Ini gak adil ini. Ini contoh guys ya. Ini karena kalian harus kasih lihat ini. Oke, jawabannya ke Edi sebenarnya ya. Ini karena saya kasihkan yang gampang dulu. Nah, ini kita nggak anggap dulu karena si testingnya. Coba gue sih udah gambar belum? Bahkan saya belum kasih mata loh. Saya belum kasih mata. Belum. Ya udah oke. Ntar kalian jangan buru-buru guys. Saya pengen gambar kalian. Ntar kalau kalian tebak tanpa mata gimana kita tahu itu orangnya gitu kan? Oke. Ya udah itu contohnya guys ya. Jadi dia mukanya sedikit oval, rambutnya spiky dan sebagainya. Oke. Kita mulai soal pertama teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu muka-muka yang menarik. Oke. Ini dia. Mukanya boleh semuanya dekat kamera dulu. Susah bentuk palanya. Oke. Oh ya. Oke. Mukanya ini dia apa ya? Dia bulat tapi baunya lancip. Ngerti gak? Gimana tuh? Itu bentuknya apa tuh? Dia atasnya bulat tapi pasti kan pala bulat lah. Sejauh baunya agak lancip gitu deh. Gak gitu lancip sih. Cuma lumayan lah. Ya kayak gitu lah. Saya bingung. Itu harusnya oval juga mungkin kayaknya. Oke. Dia saya mesti saya cari dulu bentar guys ya. Dia punya rambut agak mirip sama karakter sabar sih, mungkin cowok-cowok akan bingung nih gimana rambutnya. Dia rambutnya berponytail sekarang kayaknya karena dia ada back. Saya gak bisa ngomong ini, tapi rambutnya itu lebih kayak princess baju kuning. Siapa sih princessnya baju kuning? Siapa sih yang di Disney? Hah? Iya, Belle. Iya.
Ya, rambutnya agak kayak gitu, agak mirip ya, maksudnya karena dia ya kalian ngerti lah, polanya tuh begitu maksudnya. Saya nggak tahu namanya guys ya. Dia agak seperti itu. Terus matanya boleh paling naikin lagi lihat dulu. Oke. Matanya itu cukup belok ya, cukup belok tapi dia nggak belok-belok banget lah ya. Oke. Terus hidungnya itu kalau dari sini sih kelihatan tidak pesek ya, kelihatannya nggak pesek nih kalau di sini, kelihatannya mancung kalau di zoom karena kan saya nggak bisa lihat sekarang kan. Kelihatannya mancung. Lalu saya sambil riset bentar lah di Instagramnya ya, jadi ada nggak ya? Aduh. Siapa ya? Okay. Bibirnya oke, saya kasih tambah lagi deh, jangan bibir nggak kelihatan soalnya. Dia menggunakan kacamata. Nah, ini kacamata ternyata lumayan banyak nih, jadi saya masih bisa lah. Jadi pilihannya dikit nih. Ini bisa jadi Casey gitu ya, enggak? Oke, bibirnya cukup lebar. Oke, Darren, langsung Darren kasih gambar ya. Woi, selamat Darren. Johan teman-teman ya. Johan. Bentar hilangin background dulu. Coba lihat gambarnya dong. Kita lihat gambarnya. Ini gak tahu, ini bener gak sih rambutnya pakai bele? Wih, tuh. Rambutnya kayak bel kan. Dia agak kesegini tuh kan. Mantap. 1 poin buat Darren ya. Teman-teman, ini gak ada, saya bukannya membocorkan sama kebersamaan, enggak nih teman-teman ya. Karena soalnya saya bakal baru buat itu sekarang. Oke, 1 poin buat Darren ya. Oke, kita lanjutin lagi sekarang. Paman Geralt. Nah, kita lihat sekarang ini ada yang menarik katanya mukanya. Oke. Dia kali ini mukanya harusnya bulat ya. Dia nggak lancip, jadi dia benar bukannya body shaming enggak, tapi emang kayak kelihatannya bentuknya bulat gitu ya. Oke. Terus rambutnya itu melebihi bahu. Nah, kali ini saya nggak mau kasih bentuknya, jadi saya bakal bilang rambutnya melebihi bahu gitu. Oke. Kalau dari sini terlihatannya alisnya agak tajam. Alisnya itu maksudnya dia bukan alis yang ini. Jadi alisnya agak merujuk ke bawah, ngerti ya sih? Alisnya agak merujuk ke bawah, bukan yang kalau tau kan nggak sih kalau kayak karakter itu biasanya kan ada yang kayak gini apa sih, ada yang kayak gitulah, ngerti ya? Jadi alisnya agak kelihatan turun ke bawah gitu. Nah, matanya belok kali ini, saya yakin dengan pasti karena mukanya terlihat jelas buat saya. Oke. Terus hidungnya juga kelihatannya mancung. Sama ini, bibirnya tidak berwarna pink, bibirnya tidak merah, jadi bibirnya agak kelihatan pucat sebenarnya. Nah, oke. Boleh kalian coba tebak, kalau kalian nggak bisa kalian mantap. Udah nebak guys. Darren, selamat Darren. Ini Darren, kamu jangan terlalu jago Darren, nanti saya kira saya kasih tahu jawaban. Coba Darren, lihat Darren gambarnya. Kalian boleh pin. Wah. Itu gak ada mirip-mirip apa Ida dan Abisnya kamu loh. Yang alisnya turun dari tadi saya udah liatin cuman Indah sama Juliana. Terus kalau Juliana nggak belok, jadi ya udah. Oh. Oke, berarti terlalu gampang. Enggak, ini gak orang dalam teman-teman. Enggak. Oke, Darren 2 poin teman-teman ya. Kan saya bisa lihat art kalian. Nih Darren, kita hold dulu ya. Kita jangan buru-buru Darren. Kamu belakangan nih ngalah nih. Saya pengen gambarnya orang lain juga. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, kan ini akan menarik. Ini mukanya itu dia agak apa ya? Dia sebenarnya kelihatan kecil kalau di sini, tapi dia tuh terlihat ada ini loh, ngerti sih, kayak ada agak kelihatan kayak berkotak gitu, ngerti sih? Ngomongnya apa ya? Jadi dia terlihatnya kalau di sini katanya kayak agak berkotak mukanya. Kayak ngerti gak sih apa saya salah nih? Aduh. Iya, dia agak ini. Rambutnya, saya kasih tahu dulu ya rambutnya. Aduh, ini rambutnya bilang apa namanya ya? Rambutnya itu dia ngembang ya, rambutnya ngembang, ingat rambutnya dia ngembang dan dia terlihat dia menyisir atau mungkin dia baru bangun, gue nggak tahu, cuman yang pastinya dia terlihat kayak menyisir gitu. Jadi rambutnya itu ngembang, ingat ya,
Dia lebih ngembang rambutnya. Oke. Tapi rambutnya masih di atas bahu. Oke. Jadi kalian udah bisa pikir-pikir ya. Rambutnya di atas bahu teman-teman ya. Semoga orangnya juga gak sadar dia itu siapa. Oke. Matanya kali ini dia tidak belok karena dia kayak kebanyakan belok yang saya bilang. Matanya kali ini agak garis lah ya, nggak garis banget tapi dia kalau dibilang sipit dia tidak lebih sipit dibandingkan Juliana gitu. Maaf Juliana, kamu berarti Chinese asli gitu ya. Terus oke, kali ini saya akan kasih sedikit warna kulit karena kita sudah jadi warna kulit. Warna kulitnya kali ini agak coklat lah. Dia nggak putih kali ini. Dia lebih berwarna coklat sedikit. Oke. Hidungnya itu mancung juga dan bibirnya kali ini tidak pucat. Bibirnya masih agak berwarna dikit. Oke, bibirnya tapi tidak panjang, bibirnya tapi dia lebih merujuk ke tengah seperti besar berarti hitungannya. Nah, siapakah dia? Oke, saya kasih tahu dulu. Oke, itu oke, udah dapat jawaban itu. Angela, Casey, sama Andre. Ini mereka bertiga satu HP ya. Gabriel jawabannya. Coba lihat gambarnya dong. Ya, bahkan Gabriel sendiri nggak tahu itu dia kayaknya. Coba lihat gambarnya. Nah, saya pin dulu, saya lihat juga. Keren. Ya, jadi emang salah satu kunci itu rambutnya harus ngembang, guys. Saya bingung bilangnya apa. Jadi itu mantap Darren nama jago dah. Tare Darren, sabar dulu Darren ya. Ntar saya dibilang saya orang dalam. Gak gitu. Oke. Jadi gampang tahu kalau Cici lihat full screen kayak langsung kelihatan. Iya. Jadi lihat aja yang mukanya unik-unik. Kalau mukanya terlalu basic gak bakal digambarin. Iya, untungnya semuanya bukan orang Korea. Waduh, enggak ya. Saya enggak ini. Oke, kita lanjut saja. Orang keempat ya. Saya mikir dulu kawan-kawan. Orang yang mana yang tepat buat saya gambarkan. Oke. Kali ini akan lebih menarik ya. Ini mukanya kali ini bulat. Oke. Saya kali ini dengan pede. Jadi saya bukan lagi saya nggak body shaming, tapi saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Oke, mukanya bulat ya. Dia memiliki rambut yang tepat kurang lebih di bahu, maksudnya dia lewat bahu tapi nggak jauh. Oke, rambutnya tidak jauh dari bahu gitu ya. Saya kasih tahu dulu nih, ya. Dia memiliki mata yang cukup sipit, tapi hidungnya mancung. Alisnya cukup tebal, tidak tipis. Alisnya cukup tebal ya dia ya. Lalu dia memiliki bibir yang besar. Begitu teman-teman. Ada bisa nebak? Coba ditebak. Vegan. Oke, udah ada yang bisa nebak lagi. Cepet ya, ini tolong kasih jeda gitu loh. Tolong. Ini kan jadinya kasihan yang lain gak bisa menunjukkan gambar mereka gitu loh. Oke, yang benar jawabannya Angela, Casey, dan Andre lagi. Ya, Kak Deborah kali ini. Kak Deborah rambutnya sebahu kan, Kak Deborah? Bener gak sih Kak Deborah? Panjang. Oh ya. Lebih dari bahu. Oh ya udah, itu kan bajunya hitam guys. Saya mana tahu ya, maafin saya. Jadi saya kan anggap aja saksi mata itu kadang-kadang lupa. Ya kan, jangan salahkan saksi mata dong. Oke. MC salah. Oke, 1 poin buat Angela lagi ya. Ini mereka berdua dapat 2 ya, 2 ya. Oke, orang terakhir. Orang kelima dulu deh. Orang kelima tapi poinnya 2. Jadi saya mau bikin 3 orang ini terakhir mau battle nanti. Jadi saya kasih orang ini buat 2 poin ya. Jadi Angela sama Darren jangan jawab dulu nih. Kasih sabar dulu ya, jeda ya. Kasih jeda dulu kita ya. Oke, kali ini ini kayak menarik ini buat kita ini. Oke. Nah, mukanya kali ini bulat juga. Sebenarnya bukan bulat, dia oval, tapi dia agak tembam pipinya. Agak tembem ya. Oke. Rambutnya itu kayak siapa ya? Saya bingung bilangnya. Oke, dia punya poni. Poninya itu kelihatan beda sama orang lain biasanya. Dia poni itu terlihat pokoknya. Oke. Terus dia punya ini Kak Deborah, tolong Kak Deborah. Belum kelar Kak Deborah ini. Oke, 1-2 poin buat Kak Deborah. Ini Kak Deborah dapat hadiah gak sih? Kita dapat kasih loh hati lo ya. Kak Deborah, nanti Kak Deborah dapat hadiah Kak Deborah ya.
BTS Oke. Meal, BTS Meal. Ya, ini jawabannya, ya coba jawabannya itu guys ya, jawabannya Devina ya. Kak Deborah ada gambar Kak Deborah, coba Kak Deborah ada gambarnya. Wih, kuning lo, blonde lo, orangnya blonde lo di Kak Deborah punya. Oke. Punya spidol. Oh, nggak punya, kirain aja gitu. Hilang suaranya. Nah, teman-teman, jangan matiin kamera juga karena 3 orang terakhir ini akan battle di akhiran ya. Mereka harus menebak orang terakhir ini, oke? Jadi kalian jangan matiin kamera karena saya mesti lihat muka kalian juga buat terakhiran ya. Jadi sorry banget buat teman-teman yang masih kalah gitu, tapi nggak apa-apa, kita akan lihat lagi. Oke, kita orang terakhir jadi yang boleh jawab itu hanya Darren, Angela, Casey, dan Andre yang curang bertiga itu, dan juga Kak Deborah. Ya, kita mulai saja. Ini orang terakhir kali ini akan lebih ini. Ya, kali ini oke, udah ada tim-timan ya, cepet ya timnya ya. Oke, kali ini kita coba mulai dari ini. Nah, mukanya dia oval kali ini. Mukanya oval. Dia kurus, ingat ya. Ini saya satu kunci saya kasih tahu. Dia kurus. Oke. Rambutnya sebenarnya nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang spiky, tapi semi spiky. Jadi dia kalau cowok itu biasanya apa ya ngomongnya? Dia spiky. Jadi saya kasih ini cowok nih dia. Dia ini cowok ya. Dia rambutnya spiky tapi tidak spiky. Jadi dia nggak berduri banget gitu loh. Jadi dia nggak sempet naik. Kalau saya kan spiky cukup naik nih rambut saya. Nah, dia hampir lah. Dia hampir spiky. Semi-semi gitu. Saya bingung jelasin gimana. Oke. Terus saya lihat lagi bentar mukanya, saya pasin dulu. Dia punya mata tidak sipit tapi tidak belok. Jadi setengah-setengah. Oke. Dia punya alis cukup agak kelihatan seperti orang marah tapi tidak sebenarnya. Jadi setengah-setengah juga. Dia serba nanggung gini semuanya. Mukanya dia agak nanggung sebenarnya. Oke, yang menang adalah Darren. Yang menang adalah Darren. Jawabannya Odi. Yeay. Aduh, cepat sekali Darren. Emang Darren ini game kamu banget Darren ya. Oh, bukan orang dalam guys ini guys, senang. Kuatan orang dalam guys. Kalau kalian tuh alisnya Odi, dia sebenarnya agak kayak antagonis nih biasa kalau di karakter anim gitu kan. Tapi dia nggak itu banget, dia agak-agak nanggung gitu jadinya. Nah, padahal saya masih mau jelasin lagi tuh bibirnya gimana. Cuman oke lah. Jadi kongres untuk Darren, kamu udah memenangin untuk bulan remaja pertama ya harusnya enggak ya. Jadi kamu nanti akan dikirim sama tim kita ya, sebenarnya kita juga sih. Jadi hadiahnya ya gampang lah gitu. Oke. Jadi selamat buat Darren. Yang lain kayak Angela, Kak Deborah dan lain-lain juga. Mau lihat gambarnya. Silakan coba. Oh, mau lihat lagi gambarnya. Boleh coba lihat Darren. Ya itu mirip banget sih. Itu cukup mirip ya. Kelihatan banget dari mukanya tuh bentuknya ada audio tuh. Ya, teman-teman. Spike banget sih di belakang dong, spike-nya yang depan enggak. Oh, spike-nya depannya berarti enggak. Mohon maaf ya, ini berarti faktor kamera ini enggak bagus nih. Kameranya di interest saya berarti. Ya, teman selamat untuk Darren dan juga silakan mencoba lagi untuk Angela dan Kak Deborah dan juga yang lain gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman tenang aja, jangan usah bersedih hati karena bulan Juni kita 2 kali. Jadi nanti di akhir bulan kita juga masih ada hadiah lagi. Nah, cuma nanti Darren nggak bakal dapatnya harusnya ya. Kali ini Darren saya blacklist gitu bulan ini gitu deh ya. Cuma udah jadi tim asik aja gitu. Nah, nanti tenang aja di minggu keempat di Juni ini berarti tanggal 27 kita akan ada games lagi yang bakal lebih seru. Jadi teman-teman jangan lupa datang ke CG selanjutnya teman-teman ya. Teman-teman thank you hari ini. Sebelum kita benar abisin kita mau sama kamera lagi, kita mau sama-sama foto bersama teman-teman. Yuk kita foto dulu yuk. Ayo, masih ada Odi, Wilson, bagus Indah, Felix sama MCT. Nyala kamera dulu, kita mau foto bersama. Koedi, boleh Koedi? Nah. Tadi sebenarnya udah sih dari foto. Oh, udah ya, tadi udah foto ya. Ya udah enggak apa kok. Saya lagi kok tanggung kok terakhir. Ini mereka yang bertahan hidup sampai sekarang. Ya. Oke. Ayo kita foto ya tonton ya. Oke, Koedi silakan kok sekali lagi. 1 2 3. Nah, coba selembar. Oke. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kak Deborah. Thank you Erik. Mana ya? Iya, makasih Kak Deborah juga. Gamesnya yang banyak dong. Waduh, idenya Ci susah. Erik kita kurang hiburan. Idenya Ci susah, saya mah tinggal jalan idenya aja.